Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu cintai, yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis, materi Surah Al-Asr. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita baca sholawat dulu 3 kali. Semoga belajar kita hari ini mendapat keberkahan, mendapatkan wasilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Semoga ilmu kita bermanfaat dan dapat keberkahan. Yuk kita baca bersama-sama sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik anak-anakku, mari kita bersama-sama memulai belajar materi Surah Al-Asr. Nah, sebelum kita melafalkan Surah Al-Asr, Ibu akan menjelaskan dulu keterangan mengenai Surah Al-Asr. Surah Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat. Ya, ayatnya cuma 3. Dan merupakan surah urutan ke-103 dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Asr diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Nah, surah Al-Asr disebut juga surah Makkiyah. Nah, Ibu kasih garis bawah nih, surah Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkannya di kota Mekah. Ya, jadi semua surah kalau diturunkannya di kota Mekah maka disebut surah Makkiyah. Nah, ciri-cirinya surah Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek dan menceritakan tentang ketauhidan. Ya. Kemudian surah Al-Asr artinya Al-Asr itu demi masa. Apa itu masa? Masa itu adalah waktu. Ya. Jadi Al-Asr demi masa menerangkan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat. Jadi Allah bersumpah di surah Al-Asr ini menggunakan waktu. Nah, waktunya waktu asar, yaitu waktu sore. Nah, sore itu waktu yang pendek. Jadi kalau kita melakukan kegiatan di waktu sore itu pendek. Beda dengan waktu pagi hari panjang. Ya, kalau kita mau kemana-mana tidak takut kemalaman. Nah, memanfaatkan waktu di sini harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang bermanfaat. Nah, jadi kalau anak-anak di rumah nih, belajar di rumah, waktunya jangan untuk main HP, nonton televisi ya, atau main. Tapi waktunya itu harus dibagi. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu tidur atau istirahat, ada waktu mengaji, sholat, baca buku ya. Nah, itu adalah perbuatan yang bermanfaat. Kemudian nama Al-Asr itu diambil dari lafaz Al-Asr yang terdapat pada ayat pertama surah Al-Asr. Nah, kemudian surah Al-Asr itu di dalam Al-Quran terletak setelah surah At-Takasur.
sebelum surah Al-Humazah. Nah, itu keterangan mengenai surah Al-Asr. Mari kita lanjut ke Asr. Anak-anak mengikuti Bu Guru ya. Bu Guru dulu baca, baru nanti anak-anak ikuti setelah Ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ulangi lagi ya. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ya, di sini anak-anak Allah berfirman, bersumpah dengan waktu, ya, demi masa. Masa itu waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Ayat keduanya dikatakan, sungguh manusia berada dalam kerugian. Kenapa disebut kerugian? Ya, karena manusia itu sendiri yang suka melalaikan waktu, ya, sehingga dia akan merasa rugi. Misalnya kalau sekolah datang terlambat, kan rugi, dihukum oleh bu guru atau pak guru. Atau mengerjakan PR terlambat, ya karena tidak memanfaatkan waktu. Waktunya habis dipakai untuk main HP, atau nonton televisi, atau bermain bola yang laki-laki biasanya ya. Nah, kalau yang lain mungkin untuk ngobrol, untuk ngerumpi, mama-mama tuh ya, lupa dengan pekerjaannya sehingga tahu-tahu waktunya habis. Ayat ketiganya, kecuali orang-orang yang beriman yang tidak akan rugi dan orang yang mengerjakan kebajikan. Nah, orang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itu namanya orang beriman. Dan orang yang mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu adalah amal soleh, perbuatan yang baik. Apa saja tuh? Ya, selain kita melaksanakan kewajiban yang wajib, sholat, puasa, berzakat, ya, ada mengerjakan kebajikan, misalnya membantu orang tua yang repot, membantu teman yang sedang kesulitan, meminjamkan alat tulis, meminjamkan buku, itu termasuk mengerjakan kebajikan.
atau menjenguk orang yang sakit, membantu orang yang terkena korban bencana, itu termasuk perbuatan mengerjakan kebajikan. Atau menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan, misalnya duri atau paku, ya, karena akan membahayakan oleh orang lain, maka kita singkirkan supaya orang lain tidak terkena bencana atau bahaya. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang tidak merugi itu adalah orang yang saling menasehati untuk kebenaran. Misalnya, kalau ada teman kalian yang berbuat tidak baik, kita ingatkan. Misalnya, ada yang suka berbohong teman kamu, terus kamu nasihati, nggak boleh bohong, karena berbohong itu adalah perbuatan dosa. Atau teman yang suka iseng atau jahil, nah kita nasihati, nggak boleh iseng atau jahil, karena akan membuat orang lain benci atau marah. Nah, itu kita sampaikan semua yang kita tahu itu salah, kita ingatkan. Atau temannya suka menyembunyikan alat tulis teman, atau suka menyontek. Nah, itu kita nasihati, menyontek itu tidak boleh. Karena menyontek itu sama dengan mencuri ilmu, ya. Kalau mencuri barang itu namanya maling, ya. Tapi kalau menyontek adalah mencuri ilmu. Jadi dia tidak mau belajar tapi pengen nilainya bagus dengan melihat pekerjaan orang lain, itu namanya mencuri. Nah, itu kita nasihati, itu termasuk kita saling menasihati untuk kebenaran. Walaupun biasanya kalau kita menasihati kebenaran ada yang tidak suka. Nah, kalau yang tidak suka maka kita saling menasihati untuk kesabaran. Jadi kalau kita melaksanakan atau melakukan menasehati, terus orang yang dinasehatinya tidak mau menerima, maka kita harus bersabar, ya, menasehati dengan kesabaran. Terus kita lakukan, ya. Semoga orang yang berbuat kesalahan itu menyadari dan akhirnya menjadi benar. Nah, demikian anak-anak. Hari ini melafalkan surah Al-Asr. Dan tadi di atas Ibu sudah jelaskan keterangan mengenai surah Al-Asr. Nah, untuk tugas hari ini yang pertama, menuliskan kembali keterangan tentang surah Al-Asr yang di awal pembelajaran tadi. Kemudian yang kedua, menuliskan terjemahan dan surah Al-Asr per kata yang ada di LKS Al-Quran Hadis, ditulisnya di buku tulis catatan halaman 4 dan 5 LKS. Yang ketiga tugasnya menghafal surah Al-Asr dan terjemahannya disetor hafalannya pada hari Jumat depan. Jadi menghafal surah Al-Asr dan terjemahannya, ya anak-anak, membacanya dengan tartil yang benar, hukum bacaannya yang panjang pendeknya, ya, yang tadi Ibu sudah contohkan membaca surah Al-Asr. Nah, kita akhiri materi surah Al-Asr ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.